Bangsa Melayu, bangsa besar. Ini saudara kita, keluarga kita dari Melayu Kalimantan. Hidup bangsa Melayu. Bangkitlah Melayu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar. Akbar. Terima kasih. Kami mulai dari Kalimantan Barat siap mendukung saudara-saudara kami yang ada di Kampung Tua, yang tangannya mau dirampas oleh oknum-oknum. Kami siap mengorbankan darah kami, nyawa kami. Kami tidak takut dengan siapapun apabila marwah kami diragau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin hadirkan satu uraian, suatu tanggapan yang menarik dari Capres Anies Baswedan, dan tentu ini juga sekaligus mewakili cawapresnya. Kemarin ketika mereka di sela-sela pertemuan dengan pimpinan PKS, PKB dan Nasdem, di mana Caimin atau Caimin sebagai cawapresnya Anies bersama-sama hadir dalam acara itu, dan setelah itu ada wartawan yang menanyakan tentang situasi di Pulau Rempang di mana perlawanan masyarakat terhadap upaya relokasi atau pengosongan pulau itu dari pemerintah dengan alasan bahwa itu menjadi tempat investasi yang dikaitkan di Indonesia, dikaitkan dengan Tommy Winata, salah satu orang pengusaha di Indonesia yang punya koneksi besar, tetapi dikatakan bahwa itu adalah investasi dari China yang bernilai besar sebagaimana dikemukakan oleh Bahlil. Namun saudara, seiring tentang upaya untuk merelokasi atau pembahasan lahan itu mendapat pertentangan yang luar biasa, perlawanan luar biasa dari masyarakat, terutama pada tanggal 11 September 2023, 3 hari yang lalu, membuat banyak pihak berbicara dan mengutuk aksi yang dianggap menindas masyarakat. Ada penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang menolak itu, dan kemudian banyak juga solidaritas terbangun dari orang-orang Melayu dan mengutuk perbuatan aparat yang dianggap kejam terhadap para demonstran atau para masyarakat, dan dianggap, sehingga ada tanggapan dari Anies Baswedan terkait dengan soal investasi dan bagaimana masyarakat menolak karena dianggap pemerintah belum matang dalam hal bernegosiasi dengan masyarakat, dan masyarakat kelihatannya tidak mau pindah dari pulau itu. Nah, kaitan dengan pernyataan Capres Anies Baswedan ini, marilah kita coba bacakan muat di ABW News, saudara sekalian, dan kita coba sampaikan pada kesempatan ini. Pemerintah dan para pemangku kepentingan harus memastikan bahwa investasi tidak menyengsarakan rakyat, tetapi sebaliknya memberikan manfaat yang lebih merata. Itu kata Capres Anies Baswedan, bahwa investasi, kepentingan pemangku kepentingan soal investasi ini harus memastikan bahwa investasi tidak menyengsarakan rakyat, tetapi sebaliknya memberikan manfaat yang lebih merata. Itulah kata Anies, kata kuncinya. Selanjutnya dikatakan demikian disampaikan bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menanggapi konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam akhir-akhir ini. Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, kata Anies nih, kata Capres nih, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat. Ini perlu ada langkah-langkah koreksi
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan di dalam kegiatan-kegiatan investasi. Dengan menerapkan prinsip ini diharapkan dapat menciptakan peluang investasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian secara keseluruhan. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama sembuhnya. Ya, sedangkan luka sosialnya itu terlalu lama sembuhnya, dan masyarakat karena menderita sebagaimana yang pernah dilakukan penggusuran-penggusuran oleh pemimpin-pemimpin gubernur atau gubernur sebelum Anies Rashid Baswedan. Dan selama Anies Rashid Baswedan memimpin DKI Jakarta, satu pun tidak pernah terjadi penggusuran terhadap warga. Bahkan dia menata tempat-tempat tanah-tanah itu untuk yang tempati rakyat yang dianggap ilegal oleh BUMN, justru dia membelahnya dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang kemudian rakyat yang menempati lahan-lahan yang diduga lahan negara itu mendapatkan fasilitas seperti listrik dan air bersih. Nah, sehingga dia menjelaskan bahwa negara harus memberikan lahan, bukan menggusur. Karena salah satu unsur negara ini adalah rakyat. Dan lahan-lahan yang dianggap sebagai negara yang ditelantarkan bertahun-tahun itu kemudian ditempati oleh masyarakat harus juga dicari jalan keluarnya, diberi juga fasilitas kepada mereka supaya mereka hidup layak sebagai rakyat. Itulah yang dilakukan oleh pemimpin seperti Anies itu. Luar biasa, apalagi yang seperti di Rempang ini yang nyata-nyata bahwa rakyat ditindas, rakyat dipersekusi oleh atas nama negara, ya, oleh polisi, tentara dikerahkan untuk melawan mereka. Ini kalau Anies tidak akan melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu pernyataan dia seperti tadi itu sangat luar biasa, sangat menyejukkan, dan itu yang akan dilakukan ketika dia terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, dan akan menertibkan mereka-mereka yang sewenang-wenang terhadap rakyat. Ini digambarkan juga warga mendapat perlakuan represif aparat gabungan Polri dan Korps Angkatan Laut dalam insiden penolakan relokasi di Pulau Rempang, Batam, Kamis, ya, hari Kamis yang lalu. Baik hari Kamis maupun 2 hari yang lalu, yaitu pada hari Senin itu, 11 September. Akibat bentrokan itu sejumlah siswa SD dilarikan ke posko medis karena terkena gas air mata. Warga menolak relokasi dan penggusuran terhadap kelompok masyarakat adat Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang. Program strategis nasional kawasan Rempang Eco City seolah telah menggusur mereka yang sudah menempati tanah adat Melayu Tua itu sejak 1834 tahun silam. Berarti kurang lebih 200 tahun yang lalu. Luar biasa, tapi oleh negara ya di bawah pimpinan Presiden Jokowi yang memperlakukan rakyat seperti itu. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian pandangan Capres Anies Rashid Baswedan mengatakan, yang kita ulangi lagi, ada 2 yang penting, yaitu yang mengatakan bahwa pemerintah dan para pemangku kepentingan harus memastikan bahwa intervensi tidak menyengsarakan rakyat, investasi tidak boleh menyengsarakan rakyat, tetapi sebaliknya investasi harus memberi manfaat yang lebih merata kepada rakyat. Itu statement yang menarik, yang sungguh luar biasa, dan saya kira itu luar biasa. Kemudian dikatakan oleh Anies bahwa kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan rakyat, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, ini perlu ada langkah-langkah untuk mengoreksi. Ini yang luar biasa sebagai pemimpin. Bukan seperti ini yang memang karena, mohon maaf ya, pengetahuan para pemimpin saat ini sangat terbatas ya. Mungkin juga sampai ijazah pun digugat oleh masyarakat, memalukan ini. Mereka tidak berpikir seperti yang dikatakan seperti Anies ya, yang memang karena sekolah berkelas internasional, saudara sekalian. Caimin pun orang yang sekolah di FISIP UGM, sekolah-sekolah jelas real sekolah, tidak mudah dipersoalkan latar belakang pendidikan mereka. Oleh karena itu saudara sekalian, inilah pemimpinnya, pemimpin yang pada Pilpres yang akan datang. Inilah Indonesia, Allah menghadirkan pemimpin yang untuk Indonesia ke depan
bila rakyat mudah disuap, mudah disokong dan memilih pemimpin untuk memilih jalur bersamaan dengan pemerintah yang menindas rakyat hari-hari ini, ingin melanjutkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menindas rakyat hari-hari ini dan menyengsarakan rakyat, membuat harga-harga semakin mahal, memberi karpet merah bagi tenaga kerja luar negeri, ya, dan lain sebagainya, maka kita akan mengalami kemunduran dan penderitaan sepanjang masa. Oleh karena itu, pilihlah pemimpin yang dianugerahi dengan santun, yang memiliki rekam jejak yang jelas, pemimpin yang akan membela rakyatnya dari keserakahan segelintir orang. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ini mencerahkan dan tidak menyinggung siapa-siapa, tetapi inilah jalan yang harus ditempuh dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan berbangsa dan bernegara, dan kesejahteraan untuk semua. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.